Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI yang dirahmati oleh Allah, bersama saya Hajah Siti Aisyah. Telah hadir bersama kami Tuan Abdul Majid AKMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang perlu diketahui apabila kita ingin mengamalkan zikir ini? Bagaimana jika kita ingin mengamalkan zikir ini? Baik, Bu Hajah Aisyah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengamalkan zikrullah ini. Jadi zikrullah al-mufardiyah ini diamalkan selepas salat fardu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi apabila engkau telah selesai daripada salat fardu, maka berzikirlah menyebut nama Allah. Jadi zikir kita ini diamalkan tiap-tiap lepas salat fardu secara istiqomah. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan Allah lebih menyukai suatu amalan yang berketerusan atau istiqomah, walau hanya sedikit tapi dikerjakan secara terus-menerus. Demikian Ibu Aisyah. Apa syarat-syaratnya kalau kita ingin mengamalkan zikir ini? Syaratnya untuk mengamalkan zikir ini, pertama dia muslim. Yang kedua, mengamalkan zikir Allah ini selepas salat fardu. Yang ketiga, saling berkasih sayang di antara sesama ahli zikir. Yang keempat, mau mematuhi apa-apa yang disampaikan oleh syekhnya, yaitu Maulana Syekh Muhammad Ma'mun. Hanya situ saja syarat untuk mengamalkan zikir ini. Jadi apabila kita melanggar dari 4 syarat tadi, maka kita tidak menjadi ahlinya, tapi hanya pengikut saja, pengikut mufardiyah saja. Dapatkah zikir ini diamalkan setiap waktu? Maksudnya di waktu senggang kita. Yang disuruh di sini kita mengamalkan selepas salat fardu. Salat fardu itu yang wajib. Adapun untuk kita mengingat Allah seperti wali Allah umpamanya, itu setiap degup jantungnya itu selalu berzikir Allah, Allah. Artinya tidak pernah berhenti mengingat Allah tersebut. Hanya saja untuk kita amalkan secara jahar, secara bersuara, itu kita kerjakan selepas salat fardu. Demikian. Apakah zikir ini dilaksanakan secara berjamaah atau bagaimana cara pengamalannya? Ya, zikir Allah ini kita dapat kerjakan, dapat kita laksanakan secara bersendirian dan dapat juga kita laksanakan secara berjemaah. Sebaiknya seperti yang dijelaskan tadi bahwa zikir Allah ini dilaksanakan selepas salat fardu. Jadi alangkah baiknya kita laksanakan secara berjemaah. Umpama di rumah kita ajaklah anak istri kita untuk sama-sama berjemaah, atau kita ajak ke masjid umpamanya, atau kalau umpamanya repot, setidak-tidaknya kita sudah mendirikan sholat berjemaah di rumah kita masing-masing, seperti itu. Menzikirkan nama Allah semampunya, artinya tanpa hitungan. Jadi tidak memerlukan tasbih. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Huwallazi yusallu 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di sini Allah berfirman, yang dipanggil di sini adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan hai manusia. Kita disuruh untuk berzikir menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Nah, pengertian banyak di sini adalah keikhlasan. Karena kalau kita berhitung misalnya 100kah, 1000kah, 10.000kah, asal masih bisa dihitung itu belum banyak. Tetapi yang dikatakan banyak di sini adalah keikhlasan. Bagaimana kita bisa menghitung keikhlasan? Sehingga mengamalkan zikrullah ini menjadi fleksibel. Misalnya kita ingin mengejar pesawat, kita memburu waktu, asal lepas daripada 3, kita menyebut Allah, Allah, itu sudah cukup. Yang penting zikir Allah ini
dikerjakan secara tetap tidak tinggal, secara istiqomah. Nah, jadi kita tidak memerlukan tasbih, ya, karena dia akan berhenti secara otomatis, seperti itu. Siapa saja pun, tua muda pun boleh mengamalkan zikir ini. Alhamdulillah, sesuai dengan hadis Nabi rawal Muslim, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan berdiri hari kiamat kecuali tidak disebut di muka bumi Allah Allah. Sebenarnya hadis ini adalah isyarat hampirnya hari kiamat tiba, yang dipertegas dengan hadis Nabi, hadis qudsi mengatakan Allah menunda kiamat selama 40 tahun apabila masih ada orang yang menyebutkan Allah Allah, untuk memuliakan orang yang mengucapkan tadi. Jadi sebetulnya zikir Allah Allah ini adalah alamat atau tanda-tanda hampirnya hari kiamat tiba. Sehingga alangkah baiknya anak kita, memang secara hukum, secara fikih, yang kita harus sampai memukul anak apabila tidak mau sholat umur 7 tahun. Tetapi di sini alangkah baiknya anak kita umur 2 tahun kah, umur 3 tahun kah, kita sudah biasakan ajak sholat. Misalnya sholat subuh, walaupun dia masih kecil, kita bangunkan supaya dia sudah terbiasa dengan jam biologis, sehingga nanti dia beranjak dewasa, dia sudah tahu kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Jadi sebaiknya zikir ini kita perkenalkan ke semua anggota keluarga kita, walaupun dia masih kanak-kanak, suruh dia menyebut Allah Allah ini, sehingga dia sudah mengenal Allah ini dari sejak dini. Demikian, Ibu. Jadi zikir Allah Allah ini tidak terbatas kepada siapa saja, walaupun tua, walaupun orang muda dan tua. Iya, betul. Dibolehkan saja. Betul. Pemirsa TV MUI yang dirahmati oleh Allah, tetaplah bersama kami setelah jedah yang berikut ini. Pemirsa TV MUI yang dirahmati oleh Allah, masih bersama kami untuk melanjutkan ulasan zikrullah bersama Tuan Abdul Majid. Pertanyaannya kita lanjutkan, apakah bisa diurai secara rinci figur pengazas zikrullah ini? Saya coba mengulas tentang pengazas zikrullah ini, yaitu Al-Alamah Al-Arbillah Maulana Syekh Haji Muhammad Ma'mun. Beliau berasal dari Tanjung Puralangkat dan lahir dari Pulau Kampai di Sumatera Utara. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kealiman. Jadi kalau anak-anak bermain bola, dia pun ikut bermain bola, tetapi dia pun sudah memakai celana itu sudah di bawah lutut. Dan dari mulai sejak kecil, beliau pun untuk menjumpainya, beliau ada di Masjid Azizi Tanjung Puralangkat. Setiap jam 2 malam, beliau tidak pernah absen melaksanakan sholat tahajud di Masjid Azizi tersebut. Dan setelah beliau dewasa, dan beliau bekerja dengan Sultan Langkat, yaitu sebagai kepala pekan. Nah, pada satu hari beliau dipanggil oleh Sultan Langkat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, setelah bertemu dengan Sultan Langkat tersebut, masuklah waktu azan zuhur. Setelah mendengar azan zuhur itu, beliau pun minta izin kepada Sultan Langkat, ya Tuan, saya minta izin dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Lalu Sultan Langkat mengatakan, nanti saja kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat. Lalu apa jawab Masih Ma'mun? Beliau menjawab, saya harus patuh kepada Tuhan atau kepada Tuhan. Itu jawaban beliau. Assalamualaikum. Ditinggal Sultan tersebut. Nah, setelah selesai sholat, beliau pun kembali lagi ke tempat rapat dengan Sultan Langkat tadi. Tetapi Sultan sudah meninggalkan tempat dan berpesan agar nanti pada maghrib supaya menghadap Sultan Langkat. Nah, kita dapat mengira-gira
mungkin pil pahit apa yang akan diterima Syekh Ma'mun dengan sikap beliau tadi. Dan beliau pun menghadap pada maghrib. Nah setelah ketemu, tetapi lain yang terjadi. Apa ucapan saudara Amran? Saudara Ma'mun, saya melihat saudara sangat sungguh-sungguh mengamalkan Islam ini. Kalau saudara mau, saya akan kirim saudara ke Makkah untuk menuntut ilmu. Apakah saudara sedia? Insya Allah Tuhan. Itu jawaban beliau. Itulah singkat cerita Syekh Ma'mun dikirim oleh Sultan Langkat pada tahun 1933, dikirim ke Makkah untuk menuntut ilmu di sana. Dan selanjutnya 1936 beliau pun sudah hafal Quran, sudah hafiz Quran. Sejak beliau hafiz Quran, beliau mengamalkan mengkhatamkan Quran setiap harinya, yaitu sejak 1936 sampai akhir hayatnya 1978. Selama 42 tahun beliau mengkhatamkan Quran. Dan beliau bermukim di Mekah selama 20 tahun dan di Madinah selama 2 tahun. Beliau kembali ke Indonesia tahun 1955. Nah, dan zikir ini beliau dapatkan di Makkah, Masjidil Haram, itu pada tanggal 14 September 1994 atau bertepatan dengan 17 Muharram 1374 Hijriah. Itulah awal bermulanya zikrullah ini. Nah, jadi tentang kealiman Syekh Ma'mun ini banyaklah yang kagum kepada beliau dengan bacaan-bacaan beliau yang demikian hebatnya suara beliau, sehingga pernah waktu beliau membaca Quran, orang yang lewat di depan rumah beliau sampai berhenti. Demikian hebat, demikian merdunya, demikian fasahnya bacaan beliau. Jadi demikianlah secara singkat biografi dari Syekh Muhammad Ma'mun. Apakah ada alim ulama yang telah memberikan rekomendasi kepada jalan zikrullah ini? Yang memberikan rekomendasi tentunya banyak sekali, ya, khususnya para ulama yang beriktikadkan ahlu sunnah wal jamaah, semua menyokong perjalanan zikrullah ini karena memang sejalan dengan etikad atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Namun di sini perlu saya sebutkan seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Mufti Profesor Dr. Syekh Abdul Mahmud. Beliau ini pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Insya Allah bagi ustazah, ustadz, ulama yang pernah menuntut ilmu di Al-Azhar Kairo yang dengan gelar LC atau lulusan Kairo, pastilah mengenal Profesor Dr. Syekh Mahmud. Dan beliau ini telah menerima ijazah zikrullah ini melalui Jenderal Sani, yaitu Panglima Tentara Malaysia. Jadi beliau mendapat penjelasan, mendapat keterangan tentang zikir ini dari Datuk Sani tadi, dari Malaysia. Nah, dan beliau menulis surat kepada Syekh Ma'mun. Dan antara lain yang ditulis oleh surat beliau itu karena Syekh Ma'mun menyuruh beliau untuk bertanya kepada Allah, siapakah sebenarnya Syekh Ma'mun. Dan beliau dalam suratnya mengatakan, saya tidak berhajat untuk bertanya siapakah Tuhan, tetapi dari pengikut-pengikut Tuhan, saya melihat dari wajah-wajah mereka memancar nur, kata beliau. Maka tahulah saya bahwa Tuhan dalam tarikat yang lurus yang dikasih oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Profesor Syekh Mahmud, beliau ini menerima, beliau ini menyokong, dan beliau ini mengembangkan zikir ini. Dan kiranya dengan satu referensi tokoh ini cukuplah mewakili untuk rekomendasi dari ulama. Demikian. Apakah tarikat Kharijah ini menganut satu ideologi? Oh baik, Bu Aisyah. Jadi jalan zikrullah Tarikatul Mufradiyah ini tidak menganut satu ideologi politik apapun. Jemaah Mufradiyah
hanya taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Jadi pemerintah tidak perlu khawatir terhadap perjalanan zikrullah ini, karena Syekh Muhammad Ma'mun menyuruh, menganjurkan kepada jemaah-jemaahnya agar mendoakan pemerintah yang sah, taat dan patuh kepada pemerintah yang sah, dan tidak menganut suatu ideologi politik apapun. Demikian Pak Ustaz. Apakah dengan mengamalkan zikir Allah ini kita sudah termasuk kaum mufaridun? Sesuai dengan hadis Nabi, sabaqal mufaridun. Jadi suatu hari Nabi bersabda, yaitu sabaqal mufaridun. Jadi kalau kita mendengar musabaqah, ya, musabaqah atau musabaqah tilawatul Quran, itu musabaqah itu berlomba-lomba, musabaqah. Tetapi di sini sabaq itu artinya dia terdahulu, dia unggul, dia menang dunia dan akhirat. Jadi Nabi mengatakan sabaqal mufaridun, pasti menang kaum mufaridun. Lalu sahabat pun ingin tahu siapa kaum mufaridun. Jadi sahabat bertanya, wa mal mufariduna ya Rasulullah, siapakah kaum mufaridun itu Rasulullah? Nabi menjawab, qala adzakirunallah wa dzakirat. Jadi kaum mufaridun itu adalah laki-laki dan perempuannya yang basah lidahnya menyebut nama Allah. Itulah yang dimaksud dengan kaum mufaridun. Nah, jadi siapa-siapa yang mengamalkan zikrullah ini dan jelas sumbernya, seperti yang pernah disampaikan Imam Ghazali pada kitab Ilmuddin, siapa yang tidak berguru dalam mengamalkan ajaran agama, maka syaitanlah menjadi gurunya. Jadi di sini kita harus berhati-hati. Nah, jadi siapa yang mengamalkan zikir Allah ini, tapi dia tidak ada gurunya, ya kita tidak berani mengatakan dia juga kaum mufaridun, karena kita berpegang kepada ucapan Imam Ghazali tadi. Jadi apapun yang kita amalkan itu harus jelas, harus ada yang bertanggung jawab, harus ada syekhnya, harus ada gurunya. Nah, jadi insya Allah siapa-siapa yang mengamalkan zikir ini dan jelas syekhnya, jelas gurunya, maka masuklah dia ke dalam kaum mufaridun. Demikian. Demikianlah tema mengenai zikrullah ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan pemirsa TV MUI sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.